Segala puji hanya milik Allah, Sang Maha Cinta, Sang Keberadaan, Sang Kehadiran. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Kapanpun ditemui, pintu gapuranya selalu terbuka. Makanya kita kenal gapura. Biasanya kalau ada gang, di situ ada gapura. Gapura itu penanda bahwa di situ ada jalan. Karena tidak ada gapura dipasang kalau tidak ada jalan. Hanya menandakan bahwa kalau kamu masuk gang itu, di dalam banyak rumah. Di dalam ada banyak kehidupan, maka dikasih penanda. Penandanya adalah gapura. Gapura itu dari gafur. Gafur itu artinya pengampun. Maka Allah memberi nama, salah satu nama dan Asmaul Husna adalah Gafur. Jadi Gafur, Gafura itu artinya adalah ampunan. Jadi pintu Gapura itu pintu ampunan. Makanya siapa yang bersegera kepada Allah memohon ampunan, maka pintu Gapuranya akan terbuka. Di situ akan menemukan kehidupan. Makanya Gapura itu menjadi sangat penting. Bagaimana caranya kita mendapatkan ampunan? Apakah Allah itu harus dimintai ampunan supaya kita diampuni? Tentu saja Allah yang Maha Pengampun, tidak butuh kita minta ampunan. Yang dibutuhkan oleh Allah cuma satu, kita bertaubat. Jadi taubat itu bukan minta ampun. Taubat itu dari kata tabayatubu taubatan. Jadi taubat artinya adalah kembali. Kembali pada jati dirimu, kembali pada dirimu yang asli, kembali kepada kesadaran murnimu. Saat kau kembali ke sana, maka otomatis ampunan akan datang. Jadi selama ini kalau kita disuruh bertaubat, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah merengek-rengek minta diampuni dari segala dosa. Seakan-akan Allah itu seperti kita. Kalau Allah itu seperti kita, kita kan baru ngasih maaf sama orang kalau orang sudah minta maaf. Bahkan kita memaksa orang, tolong dong kamu minta maaf sama saya, pasti akan saya maafkan. Itu sifatmu. Sifat Allah tidak seperti itu. Allah tuh Maha Pengampun. Tidak butuh sebetulnya Allah kita minta maaf kepadanya. Yang dibutuhkan Allah adalah taubat. Maka siapa yang bertobat pasti akan diampuni. Jadi taubat bukan minta ampun. Paham? Nah, karena selama ini kita bicara taubat omong kosong. Bicara taubatnya itu omong kosong. Antara sebutan dengan prakteknya tidak sejalan. Sama kita juga bicara iman, omong kosong. Tanya semua orang, apa sih iman itu? Semua bicara iman adalah percaya. Sudah saja percaya. Padahal kan percaya itu ada syaratnya. Percaya pada sesuatu kalau kita sudah membuktikannya. Percaya pada sesuatu kalau kita sudah mengalaminya. Percaya pada sesuatu kalau kita sudah membuktikannya. Jadi iman itu bukan percaya. Kalau iman percaya jadinya omong kosong. Islam apa? Islam itu bukan sekedar nama keyakinan, tapi Islam itu tingkatan spiritual yang harus dicapai siapapun di semesta ini sebelum mati. Makanya Islam menjadi syarat mati. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali sudah merasakan rasanya Islam. Orang yang sudah merasakan rasanya Islam disebutnya muslim. Tapi selama ini kita bicara Islam omong kosong. Sama seperti kita bicara takwa. Coba tanya, takwa apa sih? Nah, banyak orang yang menganjurkan kita harus bertakwa. Ketika ditanya takwa itu apa, dia sendiri tidak bisa menjelaskan. Bukankah itu omong kosong? Coba. Setiap Jumat kan suka ada perintah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu suka menjadi seruan setiap khotib ketika khutbah Jumat. Saya pernah bertanya tuh,
turun dari mimbar saya tanya, sebetulnya takwa itu apa? Gak bisa menjelaskan. Tetapi sudah bicara, sudah menyampaikan pada orang lain sesuatu yang disampaikan pada orang lain yang dia sendiri tidak tahu barangnya apa. Omong kosong gak itu? Omong kosong. Padahal di Quran itu jelas sekali, takwa itu jelas sekali. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi takwa itu sesuatu yang bisa dicapai oleh seseorang kalau dia sudah bisa siam. Siam itu saum. Saum bukan puasa. Definisi saum dalam bahasa Nabi Muhammad, lisoimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan ketika saum. Satu, berbuka. Dua, jumpa dengan Tuhan. Itu definisi saum. Saum itu ternyata berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Itu saum. Berbuka apa? Nah, selama ini kita mengartikan berbuka itu makan candil, makan kolak. Apakah ketika kalian makan candil, makan kolak berjumpa dengan Tuhan? Kan gak nyambung, jadinya omong kosong. Tapi yang omong kosong ini pengikutnya lebih banyak. Dan kalau saya bicara saum dalam tataran hadis yang sebenarnya, banyak yang gak suka. Saya juga nggak tahu kenapa manusia suka omong kosong. Makanya judul hari ini adalah, nah, ada manusianya kalau nggak salah. Gitu. Karena ini perintah ini dari intuisi saya. Hanya manusia yang mempunyai hak istimewa untuk omong kosong. Jadi hanya manusia. Hak itu sesuatu yang diberikan, mau diterima atau tidak, ya terserah kita yang menerimanya. Itu hak. Dan siapapun yang menerima hak, di balik hak ada kewajiban. Hidup itu hak loh. Hidup itu hak. Mau kamu ambil, mau tidak diambil, itu hak. Tapi ketika mengambil hidup sebagai hak, tugasmu selanjutnya adalah menunaikan kewajiban sebagai orang yang hidup. Menjadi warga negara itu hak. Tapi begitu Anda sudah mengatakan saya warga negara Indonesia, ikuti hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jangan mengatakan saya warga Indonesia, mengambil hak itu, tapi Anda merecoki negara kita, bahkan membuat hukum-hukum baru yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh negara kita. Itu namanya melanggar hak, lalu tidak bisa menunaikan kewajiban. Jadi sebetulnya ya, manusia ini yang punya hak istimewa untuk omong kosong. Kenapa? Karena yang paling suka omong kosong hanya manusia. Nanti kita buktikan. Jadi yang suka omong kosong itu hanya manusia. Hanya manusia yang suka membicarakan tempat istimewa setelah kematian. Betul gak? Apapun namanya lah. Nanti kalau kita mati bakal gini, bakal gitu. Paling seneng kan manusia. Dan kalau sudah dibicarakan tentang itu, tertarik. Bahkan rela mengorbankan jiwanya, keselamatan dirinya ya, untuk sesuatu yang tidak pasti. Karena memang manusia suka omong kosong. Dan omong kosong ini adalah hak. Mau diambil atau tidak terserah kita. Mengapa? Karena di dalam jiwa itu ada dua. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa itu diberi pilihan. Kenapa diberi pilihan? Kalau manusia diberi akal cerdas. Karena diberi akal cerdas, maka manusia disuruh memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau fujur, mau takwa, ya silahkan terserah kamu. Di balik fujur ada risikonya, di balik takwa juga ada risikonya. Maka manusia dikasih pilihan karena manusia dikasih alatnya yang bernama kecerdasan. Nah, yang lain selain manusia tidak dikasih pilihan. Hidupnya cuma begitu saja. Jadi pohon ya tasbihnya ya sudah begitu saja. Dia tumbuh ya,
mengambil sinar matahari digabung dengan air, kemudian terjadi proses fotosintesa, dihasilkan karbon dioksida, dihasilkan air lagi, efek sampingnya adalah oksigen. Dan supaya oksigen dihasilkan, maka pohon mengambil karbon dioksida, racun yang dihasilkan oleh manusia. Jadi pohon gitu saja, ngambil racun dari manusia, digabungkan dengan air, gabung dengan sinar matahari, menghasilkan karbon dioksida, menghasilkan karbohidrat, efek sampingannya air plus oksigen. Makanya pohon itu istimewa, dia bisa mengubah racun yang dihasilkan manusia dirubah menjadi oksigen untuk kebutuhan hidup manusia. Makanya orang yang tidak cinta pohon itu karena tidak tahu betapa berjasanya pohon. Jadi kalau ada pohon mati di rumah, bukan salah pohon, salah yang punya pohon. Jadi kalau ada pohon mati itu bukan sekedar mati, tetapi ada masalah dengan penghuni rumahnya. Berarti penghuni rumahnya itu tidak sadar kalau di rumahnya ada anggota keluarga lain. Karena kalau kita berbicara anggota keluarga hanya sebatas anak, suami dan istri. Padahal pohon itu bisa hadir di rumah, kan dibawa oleh kamu. Ikan kan dipelihara oleh dirimu. Betul apa tidak? Harusnya kan itu semua itu diurus. Makanya kalau pohon itu mati itu tanda nggak ada iman sebetulnya. Bukan sekedar tidak ada cinta kasih. Nggak ada iman itu, ya. Berarti kita egois, hanya mementingkan diri sendiri. Kita mandi, kita minum, kita makan. Padahal pohon makhluk hidup, dia juga perlu mandi, perlu minum, perlu makan. Makanya kita dikasih tangan untuk merawatnya. Karena pohon gak punya tangan, tidak bisa merawat sendiri. Itulah kelebihannya manusia kalau sadar. Paham? Itu. Makanya tangan ini kan disebutnya juga tangan Allah. Yadullah. Yadullah. Ini tangan Allah nih, tangan Allah. Dan tangan ini dititipkan kepada kita oleh Allah. Nah setelah dititipkan kepada kita ini tangan, tugasnya tangan ini adalah memberikan pelayanan pada seluruh makhluk yang butuh pelayanan. Maka disitulah arti hidup. Maka seseorang disebut telah mencapai arti hidup kalau dia sudah berarti bagi orang lain. Nilai manusia dilihat dari kebergunaan dirinya di ruang semesta kehidupan. Paham? Oke. Jadi banyak sekali kan kita bicara tentang omong kosong. Bicara takwa, omong kosong. Tadi saum apa? Saum itu dua. Berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Suka saum? Terbuka mata kolbunya. Jumpa dengan Tuhan. Nah. Yang kalian lakukan kan selama ini baru puasa. Menahan lapar dari Janari sampai maghrib. Begitu maghrib ya. Dur beduk sagala dituang. Itu jadinya omong kosong. Makanya dari Idul Fitri ke Idul Fitri dapatnya juga omong kosong. Cuman sibuk dengan baju baru, makanan mewah, kan gitu. Sagala keur lebaran barjeng teu nyaho aya lebaran teh naon. Sedangkan Idul Fitri dalam bahasa Quran jelas diabadikan di Quran seperti ini. Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas samai takunu lana id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu menjadi hari raya bagiku. Jadi id itu artinya adalah turunnya hidangan dari langit. Langit itu berbicara tentang alam-alam tinggi. Ketika kita bisa mendapatkan hidangan dari alam tinggi, namanya Al-Maidah, langsung dari langitnya Allah, dan hidangan turun kepada kita dan jiwa kita mendapatkan santapan jiwa yang sesungguhnya, itu namanya Id. Kalian kan kalau Idul Fitri hanya ngurusi santapan tubuh, opor, kupat tahu, gepuk, kan itu yang kalian urus. Semua hidangan-hidangan bumi. Sedangkan Quran mengatakan yang namanya Idul Fitri itu tidak ada kaitan dengan hidangan bumi. Idul Fitri itu saat kamu mendapatkan hidangan langit. Itu Quran. Berarti Idul Fitrinya omong kosong. Karena saumnya pun omong kosong. Nah saum yang omong kosong ini gak akan bisa mengantarkan kepada takwa.
Nah sekarang kita lihat, apa sih takwa menurut Quran? Takwa menurut Quran seperti ini. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudu ma atainakum biquwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi takwa menurut Quran itu satu, mengambil janji, dua, mengangkat kesadaranmu, yang ketiga, begitu kau berada di puncak kesadaran, Allah akan menunjukkan sesuatu pada kita. Allah akan menunjukkan dirinya, Allah akan bertajalli di kesadaran kita. Ketika Allah bertajalli, Allah mengatakan, wazkuru ma fihi, ingat apa yang aku pertunjukkan kepadamu, la'allakum tattaqun. Itulah takwa. Beda nggak dengan selama ini yang kalian dengar? Beda? Kan nggak jelas takwa itu apa. Malah takwa jadi baju, disebut baju takwa. Betul apa enggak? Iya. Kalau soal baju takwa di pasar baru ya kalian memang udah bisa pakai itu. Tapi takwa yang sebenarnya kan belum tahu. Hurufnya aja takwa ada 4. Ta, qaf, waw, alif. Ta itu tawadu. Tawadu itu bisa menerima apapun yang terjadi apa adanya. Qaf itu qanaah. Tawadu itu artinya rendah hati. Qaf itu qanaah. Qanaah itu bisa menerima apapun apa adanya. Wal. Ada dinding dalam diri kita yang disebut dengan rasa malu. Malu pada diri sendiri, malu sama sesama, malu sama Allah. Dan yang ketiga, yang keempat adalah alif. Alif itu adalah ikhlas. Jadi dalam kata takwa pun ada tawadu, ada qanaah, ada waro, ada ikhlas. Itu takwa dari sisi bahasa. Belum lagi dari sisi tekstual, takwa seperti yang saya sampaikan tadi. Selama ini kita tahu takwa apa? Tapi lucunya banyak orang yang bicara, mari kita meningkatkan iman dan takwa. Meningkatkan itu harus sudah punya dulu imannya, harus sudah punya takwanya. Apa yang mau ditingkatkan kalau nggak punya? Paham? Meningkatkan saldo, harus punya nggak saldonya? Ya harus punya. Saya ingin meningkatkan saldo saya, berapa? Ya pokoknya setiap minggu saya harus bisa nabung sebanyak 1 juta. Ya harus ada dong saldonya. Lah kalau tidak ada modalnya, apa yang mau ditingkatkan? Ditingkatkan itu sudah ada modalnya. Kan pertanyaannya, iman dan takwa bisa ditingkatkan kalau kita sudah punya modalnya. Pertanyaannya, memangnya sudah punya iman? Kok ditingkatkan? Nah iman aja belum punya sudah ditingkatkan. Apa yang ditingkatkan? Kan jadi omong kosong. Nah di kajian yang sebelumnya kemarin saya bicara tentang iman kan. Awalnya iman, awalnya Islam. Jadi iman dan Islam itu ada awalnya, ada modalnya. Di zaman Rasulullah orang berbaiat pada Rasulullah, dibimbing syahadat. Kan itu syarat masuk Islam. Bagaimana cara Rasulullah membimbing syahadat? Apakah langsung? Ayo ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, begitu? Enggak. Ada sebuah prosesi. Ada sebuah prosesi yang diajarkan Rasul agar seseorang sebelum bersaksi dia menyaksikan dulu. Karena tidak mungkin seseorang bisa bersaksi dengan mulutnya kalau dia tidak bisa menyaksikan dengan matanya. Karena bersaksi dengan mulut itu harus diawali dengan penyaksian dengan mata. Polisi tidak mungkin mencari saksi orang yang tidak menyaksikan kejadian di TKP. Gak mungkin. Menyaksikan kejadian di TKP namanya menyaksikan. Ketika di kantor polisi disuruh bicara, ditanya sama polisi, kamu lihat nggak orang ini mencuri? Ya, jam berapa? Apa yang dia curi? Dia bisa lantang bicara kalau dia menyaksikan. Kalau dia tidak menyaksikan, tidak mungkin dia bicara. Jadi menyaksikan itu pakai mata, bersaksi pakai mulut, alatnya aja berbeda. Baru sah proses penyaksian kalau diawali dengan proses menyaksikan. Saya mau tanya, apakah kalian bersyahadat seperti di zaman Rasul? Menyaksikan dulu baru bersaksi. Kita ujug-ujug bersaksi, asyhadu alla ilaha, karena dari kecil sudah hafal. Proses menyaksikannya belum dicapai. Omong kosong enggak itu? Omong kosong apa tidak? Lah kalau syahadatnya omong kosong, salatnya, zakatnya, saumnya, hajinya, surganya, nerakanya. Surganya omong kosong tapi nerakanya isi.
enak aja. Sekarang tuh udah pada tinggal di situ. Paham maksud saya? Makanya kenapa saya bicara omong kosong hari ini, supaya sadar apakah omongan kita ini sudah berisi atau masih kosong. Karena kita ini selama ini lebih suka memperebutkan pepesan kosong. Ada nggak yang berebut pepesan kosong? Ada. Contoh nih pepesan kosong. Karena kalau nggak dikasih contoh biasanya nggak ngerti. Ada orang sholat. Nah sholat. Yang satu sholatnya itu ketika bersyahadat begini lurus. Yang satu ketika syahadat diputar-putar. Selesai sholat, dua-duanya berdebat. Yang lurus tangannya bilang yang diputar salah, yang mutar-mutar telunjuknya bilang yang lurus salah. Ini contoh memperebutkan pepesan kosong. Kan sebetulnya hanya merasa benar saja. Yang lurus begini nggak tahu maksudnya apa. Yang muter juga nggak tahu maksudnya apa. Cuman dia merasa paling benar. Bukankah itu memperebutkan pepesan kosong? Padahal inti sari sholat itu apa? Inti sari sholat itu mengingat Allah. Inti sari sholat itu mengingat Allah. Bukan lurus atau muter. Dia kehilangan esensi dari sholat. Berarti dia sedang memperebutkan pepesan kosong. Sama seperti orang yang menjanjikan surga kepada kita tuh. Banyak kan yang janjiin. Nanti katanya. Nanti. Padahal dia sendiri sebetulnya gak tahu surga itu apa. Kan belum masuk. Tetapi dia sudah berani menjanjikan pada orang lain. Dia sendiri belum masuk. Coba. Bukankah dia menawarkan omong kosong? Tetapi pengikutnya banyak. Saya tuh nggak ngerti. Bapak saya tuh kiai lah, belongkotan di kampung, kiai kampung. Dari kecil ketika bapak saya bicara, saya itu apa ya? Kok diberitahu di dalam batin saya itu omong kosong katanya di sini. Makanya saya kadang-kadang lebih baik main bola. Atau kalau bapak saya sedang ceramah, ya saya main jogol aja pakai sarung di belakang di masjid. Makanya ibu saya itu paling taat sama saya. Karena apa? Itu tiap bulan sarung saya itu jebol. Iya. Tikar di masjid itu berapa kali itu diganti. Pokoknya udah pusing lah ketua DKM. Lihat kelakuan saya. Saya tuh bukan gak mau ngaji. Karena saya kalau saya dengarkan juga gak jelas. Ya sama, bapak saya juga nawarin surga sama saya. Saya tanya, bapak udah masuk? Acan, bapak gitunya. Atau omong kosong pak, gitu kan saya. Makanya saya lebih bagus jogol. Itu kan jelas itu kan. Jelas kan saya jadi kuat. Ya sehat, keringetan. Daripada mendengarkan omong kosong gitu. Bagi saya jangan ngikutin saya nakal. Kalau kalian mau hebat-hebat dari kecil soleh ya, disuruh itu suruh ini juga nggak pernah nanya toh. Iya. Kalian mah hebat memang luar biasa. Lebih soleh dari para nabi sebenarnya kalian itu. Lah iya, Nabi Muhammad kan baru sholat setelah Mi'raj. Ketemu dulu baru sholat. Lah kalian kan sholat dari kecil, betul nggak? Nggak lebih soleh? Kalian tuh luar biasa memang. Omong kosongnya maksud saya. Itu kan pelajaran ya. Ketika umatnya Nabi Musa disuruh iman kepada Allah, ini umatnya Musa tuh di Quran. Kan kata Musa di Quran, ya. Hei umatku, imanlah kepada Allah Tuhanku, kata Musa. Apa jawabannya umatnya Musa? Jawabannya, hai Musa, aku tidak akan beriman kepada Allah Tuhanmu kalau aku belum bisa melihat Allah dengan jelas. Itu Quran. Surat Al-Baqarah baru di bawah itu, ya ayat 55. Wa id qultum ya Musa la nu'mina laka hatta nara jahratan fa akhadathum musaiqah antum tangturun.
Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Keren sekali ayat itu. Kalau bagi saya ya, keren ayat itu. Itu kan dialog antara Musa dengan umatnya, Bani Israel. Ketika Bani Israel disuruh iman kepada Allahnya Musa, apa yang dikatakan oleh umatnya Musa? Hai Musa, aku tidak akan beriman pada Allah Tuhanmu sebelum aku sama-sama melihat seperti engkau melihat. Kalau engkau bisa melihat Allah dan engkau bisa iman pada Allahmu, aku pun pengen dong Musa. Omong kosong bukan ini. Omong kosong bukan ini. Ini umatnya Musa, ini Bani Israel, digambarkan di Quran, dan Quran disampaikan pada Nabi Muhammad supaya dicontohkan oleh kita. Kan harusnya kita juga sama. Hai Muhammad, kalau engkau bisa menyaksikan Allah Tuhanmu dan engkau bisa mencintainya, engkau bisa tersungkur menangis di gua Hira pada saat engkau mengalami Iqra, aku pun pengen dong. Gitu nggak kalian? Enggak, kalian enggak. Kan senangnya omong kosong. Enggak pernah nyari kok. Lebih suka bicara sejarah masa lalu daripada Nabi para Rasul, daripada mengalami pengalamannya Nabi dan Rasul. Makanya saya sering mengatakan pada mahasiswa, kalau kamu kuliah learning to know, omong kosong. Karena kuliah yang sebenarnya learning to do, melakukan, supaya learning to be. Mana yang paling bagus? Cerita Musa atau menjadi Musa? Cerita Bani Israel atau menjadi Bani Israel? Cerita Ashabul Kahfi atau menjadi Ashabul Kahfi? Menjadi kan? Kalau cerita Ashabul Kahfi cuma cerita, dulu ada Ashabul Kahfi, dapatnya dongeng. Tapi kalau menjadi Ashabul Kahfi akan mengalami proses yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Masuk ke guanya ngalami, jadi orang beriman yang ngalami, melihat matahari di gua ngalami, semua dialami karena menjadi. Paham? Jadi supaya tidak omong kosong, maka harus menjadi. Jangan cuman sekedar cerita. Oh, Nabi Muhammad sabarnya luar biasa. Istrinya lagi tidur pun gak berani beliau membangunkan. Bakal bisa gak kita seperti itu kalau cuma cerita tentang beliau? Gak bisa. Karena tugas kita tuh bukan cerita beliau, menjadi seperti beliau, menjadi seperti Muhammad, bukan cerita Muhammad. Nah pertanyaannya, gimana caranya supaya belajar kita transformasi dari menceritakan beliau naik menjadi seperti beliau? Kan itu sebetulnya tugasnya belajar. Paham? Oke. Ini masih judul nih, belum masuk. Belum, masih judul, supaya ngerti omong kosong itu apa. Panjang judulnya aja. Betul gak? Kenapa manusia ini punya hak istimewa omong kosong? Karena manusia itu ternyata suka menghayal. Suka memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kan manusia begitu. Hari ini punya beras, hari ini punya duit walaupun gak banyak. Lalu yang dipikirkan tuh besok aja, sehingga yang dimiliki hari ini tuh gak terasa adanya. Kan manusia senangnya begitu, omong kosong. Coba manusia, ada gak hewan, tumbuh-tumbuhan piknik? Ada gak? Kan gak ada. Yang suka piknik itu kan manusia. Kalau saya tanya kenapa kamu piknik? Kan yang dicari itu adalah kebahagiaan, katanya. Coba malam-malam sudah siap-siap, segala koper, semua baju sudah siap. Saya tanya waktu kita sedang menyusun baju di koper, pikiranmu di mana? Saya yakin pikiranmu tidak sedang menyusun baju di koper, sudah di Bali. Betul apa tidak? Iya. Omong kosong gak itu? Omong kosong karena pikirannya gak hadir, sudah di sana. Makanya karena pikiran sudah di Bali, apa yang terjadi? Pagi-pagi bangun. Begitu bangun, ayo, cepat naik mobil. Dari rumah pengen cepat naik mobil. Di jalan macet, nit, gak sabar, pengen cepat ke airport.
Di airport ada pengumuman, ya, pesawat Anda delay 4 jam, marah. Gitu kan kalian modelnya? Ini wajah-wajah kayak gitu semua. Iya. Selalu menunggu. Udah naik pesawat, pengen cepat-cepat mendarat. Sudah mendarat, pengen cepat-cepat dijemput. Lambat yang jemput, marah lagi. Ini piknik macam apa? Ini piknik omong kosong. Semua proses yang terjadi hampir tidak dinikmati. Kalau orang yang pikniknya benar, waktu dia menyusun baju, dia hadir saja menyusun baju. Hadir di situ saat itu sekarang. Terima kasih Tuhan, tangan saya masih bisa melipat baju. Mungkin suatu saat tangan saya tidak bisa melipat baju seperti ini lagi. Terima kasih Tuhan, tangan saya masih bisa digerakkan. Mungkin suatu saat tangan saya tidak bisa. Ketika menutup koper, terima kasih Tuhan, tangan saya masih bisa menutup koper. Kan ada orang yang tangannya stroke sebelah, mati, boro-boro nutup koper. Karena tidak hadir, terus saja dibawa. Itulah omong kosong. Dan kalau saya bicara omong kosong begini, mungkin baru ngerti kalau saya sudah jelaskan semuanya. Ini saya kasih contoh-contoh supaya ngerti. Karena kalau nggak dikasih contoh, kalian nggak ngaku. Nah, sholatmu itu apa? Bukankah sholat itu mengingat Allah? Apa yang kau lakukan? Sepanjang sholat kau hanya sibuk memikirkan pikiranmu sendiri. Piring berantakan, gunting yang hilang. Itu yang kau lakukan ketika sholat, omong kosong. Tapi lucunya terus melakukan sholat yang model itu. Gak pengen gitu sholat mengingat Allah. Gak pengen gitu. Kan Nabi Muhammad sudah bilang, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada uswatun hasanah, ada contoh teladan yang sempurna pada diri beliau. Cari itu ilmunya. Dan pasti ilmu itu sudah diturunkan kepada para pewarisnya. Cari pewarisnya. Karena kita hidup tidak sejaman dengan beliau. Cari, pasti ada. Pasti ada. Di setiap zaman pasti akan ada pewarisnya. Cari itu. Jangan belajar sama orang yang omong kosong. Kan kita sekarang ini asal orang mendirikan pesantren, kita datang aja ke sana. Di dalamnya ada apa? Apakah dalamnya omong kosong atau omong yang sebenarnya, kita nggak pernah tahu. Bahkan anak kita dititipkan di sana dalam keadaan buta, kita tidak tahu isinya apa. Bagaimana perangai gurunya, bagaimana perangai orang yang ngajar di situ, kita hampir tidak tahu. Kita percaya kalau sudah judulnya seperti itu, di situ ada kebenaran. Begitu bukan? Bagaimana kalau di situ isinya omong kosong? Kan buktinya sekarang. Bertahun-tahun kita beragama masih gelisah, takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian, betul nggak? Cuman nggak jujur. Karena kita selimuti semuanya dengan bungkusan-bungkusan agama. Semua omong kosong ini dibungkus semuanya dengan bungkusan agama. Pernah nggak dengar kata gibah? Gibah, mangut-mangut kayak yang ngerti aja. Di depan saya jangan omong kosong. Kalau bilang ngerti bilang ya, kalau nggak ngerti bilang enggak. Tahu gibah? Apa? Tuh, membicarakan orang. Omong kosong. Karena kita tuh belajar dari orang yang omong kosong, sama-sama omong kosong. Gibah dari goibiyah. Goibiyah, gibah jadinya. Jadi gibah itu membicarakan yang goib. Gibah itu membicarakan yang tidak nyata. Betul, membicarakan orang lain juga gibah. Karena kita tidak tahu yang dilakukan orang. Yang tahu yang dilakukan oleh dirinya kan orang lain. Loh, kenapa lu yang bicara? Makanya kenapa gibah itu nggak boleh? Karena itu omong kosong. Membicarakan yang goib, yang Anda sendiri nggak tahu. Lo yang jalanin orang. Ada artis dikabarkan begini-begini, kamu ikut ngomong. Lo kapan ketemunya? Kamu tidak menyaksikannya. Yang paling tahu dia ya dia sendiri. Kenapa lo ikut campur? Itu namanya gibah. Makanya gibah dekat dengan fitnah. Fitnah itu berbahaya karena fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Paham?
Nah sekarang saya mau tanya, kalau kita membicarakan surga, sementara kita pun nggak tahu surga, masih goib, belum nyata bagi kita, gibah nggak? Kalau kita menceritakan Quran ayat per ayat, sementara kita tidak mengalami yang dibicarakan, itu masih goib, belum nyata dalam diri, gibah nggak? Kita bicara malaikat, 10 malaikat dengan tugas-tugasnya, ketemu enggak, kenal enggak, ngobrol belum. Dihafalin tuh malaikat, goib semuanya. Jibril goib, Mikail goib, Israel goib, Mungkar dan Nakir goib. Gibah enggak? Itu gibah. Kemana aja sih kalian selama ini? Gibah ngomongin orang aja. Semua yang dibicarakan tidak nyata, gibah. Makanya saya nggak mau ceramah saya ini gibah, nggak mau. Makanya kalau saya menceritakan setan, saya hadirkan setannya di kelas saya, supaya nggak gibah. Dosa membicarakan setan. Saya kalau bicara Fir'aun nggak pernah gibah. Saya bicarakan Fir'aun, Fir'aunnya saya datangkan. Jadi kalau saya bicara setan, setannya saya undang. Hadir semua. Pada ketawa setan itu. Pakai jilbab juga. Ada yang pakai peci, ada yang pakai masker. Kan setan itu yang suka membisik kepadamu. Ah, nanti malam saya mau tahajud. Sudah di setel alarmnya. Begitu alarm itu kemudian bunyi, kemudian dimatikan. Sama siapa? Nah itu setan. Ngerti sekarang setan? Makanya kalau saya setan pun kalau dibicarakan saya undang. Supaya tidak gibah. Karena membicarakan setan kemudian tidak diundang, gibah. Makanya kata setan, lebih muliaan gue yang dibicarakan daripada lu. Gibah itu. Saya bicara Firaun aja saya undang kok. Tahu Firaun? Firaun itu yang suka membunuh anak laki-lakinya dan membiarkan hidup anak perempuannya, itu kata Quran. Itu definisi Firaun. Laki-laki berhubungan dengan ruhani, perempuan berhubungan dengan jasmani. Kita ini kan sukanya membunuh urusan ruhani dan membiarkan hidup urusan jasmani. Urusan makan, urusan ini dan lain-lain. Wah, duit habis buat itu. Tapi urusan beli buku untuk peningkatan diri, apalagi saya suruh bayar ketika ngaji, ada bagian harus dibayar, nggak mau. Beli baju 1,5 juta luar biasa, bukan mata kalbu 1,5 juta nawar. Tah eta Firaun. Ketemu sarana Firaun, ketemu. Ini Firaun saya undang, makanya saya nggak pernah gibah. Saya bicara Firaunnya dihadirkan. Saya kalau bicara iblis pun iblisnya saya hadirkan. Makanya saya nggak pernah gibah. Jadi gibah itu membicarakan sesuatu yang goib, yang tidak nyata. Maaf ya, Anda membicarakan Tuhan hanya berdasarkan persepsi Anda. Ada bicara Allah hanya berdasarkan persepsi Anda, apa yang Anda baca dan Anda sampaikan pada orang lain. Gibah. Bagaimana Anda nggak tahu Allah? Sedangkan Allah sendiri tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dipelajarkan, tetapi dia bisa dirasakan dan ditemui setiap saat kalau kita mau. Ini Allah dibicarakan, dijelaskan. Dia sendiri belum pernah jumpa dengannya. Dia sendiri tidak kenal kepadanya. Gibah? Oh, ternyata bisa jadi kajian-kajian agama gibah semua. Kalau tidak nyata. Kan gibah dari goib ya, gibah. Paham sekarang? Jadi gibah itu omong kosong. Sering gibah. Nah, sekarang baru dibuka nih slide-nya. Saya bikin nggak dibuka-buka. Baik. Jadi apa sih omong kosong itu? Omong kosong itu adalah kebohongan. Omong kosong ini adalah bualan. Kebohongan
bualan tu omong kosong. Dalam budaya komunikasi, omong kosong ini sudah menjadi biasa. Dan lucunya banyak sekali orang yang bicara omong kosong, yang dengar juga senang dengan omong kosong. Nah biasanya di tahun-tahun politik, nah omong kosong kan suka muncul. Pilihlah saya, kalau saya dipilih maka wilayah kita akan bebas dari kemiskinan. Yang lucunya juga, yang omong kosongnya berani, yang dengarnya pun percaya. Betul? Biasa, nanti akan muncul tuh di tahun-tahun tertentu. Jadi manusia mengetahui kebenaran ini. Masing-masing mengambil tempat sebagai pembicara dan penerima informasi. Yang bicara omong kosong, yang menerima informasi pun omong kosong. Dan ngomong itu kan harus ada dua, ada yang bicara, ada yang menerima. Nah saya cuma ingin mendoakan kalian mulai sekarang, stop mendengarkan omong kosong. Kembangkan daya kritis kita, kembangkan daya kreatif kita. Setiap kali orang berbicara, minta dibuktikan. Boleh? Boleh, kan tadi umatnya Nabi Musa aja kan bilang ketika disuruh iman oleh Musa, apa yang dikatakan? Hai Musa, aku tak akan beriman pada Allahmu sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Masuk akal? Karena dia tidak mau omong kosong. Nah kita kan selama ini tidak mau mengembangkan daya kritis kita. Padahal di Quran diajarkan daya kritis itu seperti itu. Oke. Dan yang luar biasa, omong kosong ini sekarang sudah dianggap lazim. Tahu lazim? Lazim itu dianggap biasa. Kenapa? Karena daya kritis kita sudah tumpul. Tidak ada pertanyaan lagi. Apapun yang dikatakan orang dianggap kebenaran. Walaupun itu kebohongan. Kebohongan yang diulang-ulang kan lama-kelamaan dianggap kebenaran juga. Contoh. Sering gak dengar orang menjelaskan, nanti katanya di kuburan kita akan ditanya dua malaikat. Satu malaikat munkar, dua malaikat nakir. Betul? Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah man robuka. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Berarti malaikat munkar dan nakir jelaskan orang Arab? Jelas enggak? Lah pertanyaan pakai bahasa Arab, berarti dia orang Arab. Berarti malaikat munkar nakir dari Arab. Kenapa ketawa? Apa omongan saya salah? Lah kan jawabnya meneroboka. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Berarti malaikat munkar nakir orang Arab. Gak ada yang salah kan dengan omongan saya? Sekarang saya tanya, percaya mereka orang Arab? Ini karena nggak kritis. Begitu orang ngomong begitu, langsung saya ditangkap. Nah pertanyaan berikutnya, apa iya orang sudah mati ditanya-tanya nggak ada kerjaan? Orang hidup saja masih hidup ditanya nggak bisa jawab, apalagi udah mati. Apa bukannya nggak ada kerjaan? Tapi kan omong kosong ini dianggap kebenaran karena begitu banyak yang menyampaikannya. Karena yang disebut kuburan itu benar-benar kuburan itu. Yang disebut dengan yang ditanya itu benar yang ditanya gitu. Itu kan bahasa simbolik. Kuburan itu ini kuburan tubuh kita, ini kuburan. Siapa yang terkubur di sini? Yang terkubur di sini adalah jiwa. Nur insan. Dan jiwa ini punya pembimbing dua. Satu Nurullah, satu Nur Muhammad. Satu Allahnya, satu Rasulnya. Itu pembimbing jiwa. Makanya pertanyaannya juga dua. Makanya malaikatnya dua. Satu untuk menjawab siapa Allahmu. Yang kedua untuk menjawab siapa Rasulmu. Dua. Di mana pertanyaan? Di sini. Kapan? Sekarang. Siapa yang bertanya? Ya kita sendiri. Masa nggak ada pertanyaan? Saya ini siapa ya? Ketika saya bertanya saya ini siapa, berarti saya ingin tahu jati diri saya.
Oh ternyata dapat jawaban, saya adalah nur insan, saya adalah jiwa. Dan jiwa itu harus kenal pada Allah dan Rasulnya. Maka jiwa digapit oleh Nurullah dan Nur Muhammad. Makanya pertanyaan dua, satu munkar, satu nakir. Pernah nggak kalian bertanya, nggak ada kerjaan malaikat kok dua-dua, siapa dulu yang jawab? Siapa dulu yang nanya? Bisa berantem tuh munkar dan nakir. Betul nggak? Kan pertanyaan cuma satu, man rabbuka, tapi yang nanya dua. Pernah nanya gitu? Saya yakin kalian nggak begitu. Pokoknya apa kata orang yang ikut saja. Betul nggak? Karena seneng ngomong kosong. Lihat saya semuanya. Jadi itu simbolik-simbolik agama itu harusnya dipahami secara nyata. Jangan di dimensi omong kosong. Nyatanya gimana? Kan nyatanya, oh kenapa dua ya? Betul? Kan harusnya pertanyaan, apa itu kuburan? Siapa yang ditanya? Siapa yang bertanya? Siapa dulu yang nanya? Kan begitu. Dan kita settingnya benar-benar yang namanya kuburan itu adalah kuburan yang itu, songgok tanah, dan malaikat mungkar dan nakir itu ada di sana, bawa gegendir lagi. Bagaimana mau hese atau tidak ada ruang di bawah? Gegendir kan harus ada ruang. Ngerti maksud saya? Nah, ketika ditanya di sini, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa saya? Dari mana saya asal dan kemana saya akan kembali? Di sini kita ditanya, itu cocok dengan Quran. Di Quran surat Al-Isra 72 Allah mengatakan, wa man kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang tidak melihat dia di dunia, maka dia tidak akan melihat dia di akhirat, jalannya lebih sesat. Karena Allah mengatakan melihat Allah itu harus di dunia, maka kita harus bertanyanya saat di dunia. Itu Quran. Kan Quran mengatakan siapa yang tidak melihat Allah di dunia tidak akan melihat Allah di akhirat. Berarti kalau ingin melihat Allah di akhirat, lihat dulu dong di dunia. Berarti man rabbuka itu saat kita di dunia. Itu kata Quran. Berarti kuburan itu mana? Oh kuburan itu saya. Karena ini tanah kan, ini tanah terbuat dari tanah. Paham? Nah, kenapa kalian sekarang mencari? Karena ada kegelisahan dalam diri. Siapa sih sebetulnya diri saya ini? Kan ada keinginan untuk tahu. Itulah yang disebut dengan man rabbuka. Bahasanya tidak Arab. Bahasanya bahasa rasa. Bahasa universal, bahasa yang tidak ada, tidak di dunia ini. Tapi di sini ada. Keinginan untuk tahu siapa diri saya, itu kan pertanyaan. Ngerti maksud saya? Nyata apa omong kosong kalau begitu? Nyata. Selama ini yang kalian dengar yang mana? Yang omong kosong. Makanya antang, gak pernah mikir, saha sebetulnya diri saya itu, gak pernah. Ya sudah aja, yang penting jalankan ini, jalankan itu, jalankan itu. Pokoknya dihafal dari sekarang. Mau ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan? Tas terang jawaban, Allah. Bisa ngomong gitu? Bisa ngomong gak? Lah kan udah mati. Gimana sih? Lagi hidup aja kalian gak bisa jawab. Udah ngaji banyak kajian pun gak bisa jawab. Nah ini kan sebetulnya ada tataran yang sangat penting untuk kita renungkan. Apakah pesan spiritual di leluhur itu letterlock begitu atau ada pengertian yang lain? Paham? Oke. Jadi omong kosong ini sekarang sudah dianggap lazim. Kenapa? Karena daya kritis kita yang hilang. Daya kreatif kita yang hilang. Pada ciri manusia abad 21 itu harus punya 5 sifat. 1 kritis. Tidak boleh menerima sesuatu tanpa argumen. 2 kreatif. Yang ketiga komunikatif. Yang keempat kolaboratif. Dan yang kelima adalah compassion. Memiliki cinta kasih. Itu dirumuskan. Bahkan dirumuskan oleh PBB. Bagaimana ciri manusia abad 21? Nah omong kosong itu ujung-ujungnya adalah menyusun suatu skenario untuk memanipulasi sesuatu. Makanya omong kosong berhubungan dengan manipulasi. Betul nggak? Itu. Nah sekarang apa sih arti omong kosong? Yang pertama omong kosong itu adalah hal yang tidak berguna, hal yang tidak masuk
akal. Agama itu akal dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Kalau agama itu akal, berarti agama harus masuk akal. Jadi jangan buru-buru mengatakan agama tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, akal kamu belum masuk. Enak aja. Alif lam mim. Tong ribut. Hanya Allah yang tahu. Alif lam ra. Tong ribut. Hanya Allah yang tahu. Kaf ha ya ain shad. Tong ribut. Hanya Allah yang tahu. Katanya Quran itu surat. Kalau surat berarti ada pesan di dalamnya supaya sampai ke kita. Ya, sama aja kalian baca surat, kemudian ketika baca surat, naon esina, hanya Dia yang tahu. Atuh tong nyieun surat, gawe. Nah, karena kita tidak tahu, satu-satunya cara untuk mengamankan ketidaktahuan kita yang paling gampang apa? Nempuhkeun ka Allah. Begitu, Pak Ustadz punten. Alif lam mim teh naon? Hanya Allah yang tahu. Padahal hanya Dia yang tidak tahu. Manehna teh nyaho kan supaya aman? Teu nanya deui. Hanya Allah yang tahu. Makanya dulu waktu saya ngaji, saya diajarkan alif lam mim. Naon teh Pak artosna? Teuing urang kitu nya. Hoream ngaji deui. Manya ngaji teu ngarti. Itu kan? Sedangkan yang tidak bisa dimengerti kan omong kosong. Ngerti maksud saya? Jadi omong kosong itu yang pertama adalah hal yang tidak berguna, hal yang tidak masuk akal. Yuk, saya mau tanya. Apa yang terpikir oleh kalian kalau ada orang lain bicara tentang kiamat? Selalu hancurnya alam semesta. Sekarang saya mau nanya, emang udah tahu alam semesta? Kan alam semesta itu ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada planet lain. Planet yang dekat dengan bumi aja ada Mars, Jupiter, Saturnus, Venus, Uranus, Pluto. Yang seperti matahari itu jumlahnya di setiap galaksi itu miliaran. Sedangkan galaksi itu jumlahnya miliaran lagi. Yang kayak bumi ini ada 150 miliar. Yang kayak bumi ini jumlahnya ada 150 miliar. Saya mau nanya, kalau hancur tuh yang mana? Nu mana? Iya, dunya nu kurang di Cicingan. Ini pendatang baru, dulu ge eueuh. Dan kalau ini nanti hilang, apakah yang lain-lain itu, planet yang lain menjadi kehilangan bumi? Teu aya. Bumi ini hanya sebutir debu saja di alam semesta yang sangat luas ini. Kalau bumi ini hilang, tidak mempengaruhi yang lain. Ketika bumi ngalenyap teh, kata yang lain, emang gue pikirin. Nah sekarang saya mau tanya, yang namanya hancur tuh yang mana? Pertanyaan saya berikutnya, adakah di Quran yang mengatakan Tuhan Maha Penghancur? Kan yang ada Tuhan tuh Maha Pencipta. Nah sekarang kita tarik lagi, apa sih kiamat itu artinya? Kan kiam itu artinya bangkit. Hari kiamat itu harus berbangkit. Siapa yang harus bangkit? Siapa yang harus bangkit? Kita aja. Yang harus bangkit itu yang sedang jatuh. Gimana sih kalian tuh? Gak jelas kalau ngejawab omong kosong terus. Kita. Saha maneh teh. Yang harus bangkit itu yang sedang jatuh. Kita. Makanya coba belajar ngomong tuh jangan kosong terus. Yang harus berbangkit itu yang sedang jatuh. Yang harus bangkit itu yang sedang tidur. Yang harus bangkit itu yang sedang tidak sadar. Orang tidak sadar jadi sadar, bangkit namanya. Orang jatuh, kemudian dia sadar, saya tidak boleh begini terus. Saya harus semangat. Itu namanya bangkit. Orang sedang sakit, gak boleh saya sakit begini. Saya harus sehat. Itu namanya bangkit. Jadi hari kebangkitan itu sangat luas. Nah jadi kiamat, dan kiamat hancurnya alam semesta. Tengarti?
Tapi banyak yang membicarakannya, barjeng teu ngarti. Makanya kalau di Quran ada kiamat pasti cerita tentang gunung-gunung diperjalankan. Nah, gunung itu bahasa simbolik. Gunung itu lambang dari kesadaran. Gunung itu lambang dari kesadaran tertinggi pada diri manusia. Itu harus diperjalankan supaya kamu bangkit. Nih contoh. Kalian dulu nggak sadar bahwa sakit hati itu bukan buatan orang. Sekarang sadar ternyata sakit hati itu buatan saya. Karena saya ingin orang seperti yang saya mau. Ketika orang lain tidak seperti yang saya mau, saya kecewa, sakit hati. Paham? Buatan siapa sakit hati? Oh, ternyata sakit hati buatan saya, bukan buatan orang. Nah, ketika kita sadar, itu namanya kiamat. Bangkit kesadaran kita. Sehingga keadaan kita menjadi lebih baik. Kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Paham? Baca lagi di Quran. Cerita tentang kiamat. Isinya apa? Isinya adalah hari kebangkitan. Bukan hancurnya alam semesta. Nah, alam semesta ini akan hancur ya iya, tapi hancurnya seperti apa? Apakah bareng, apakah satu-satu juga nggak tahu. Sampai sekarang ilmuwan pun tidak bisa meramal kapan dunia ini akan lenyap. Matahari sudah bisa dihitung, ya sekitar 6 miliar lagi matahari akan habis energinya. Tapi siapa tahu 6 miliar yang akan datang kita sudah tidak ada di sini, udah pindah ke tempat lain yang mataharinya baru. Betul? Nah, pertanyaan saya, apakah jiwa abadi? Jawab dong. Apakah jiwa abadi? Abadi, seabadi ilahi. Kalau jiwa abadi, seabadi ilahi, berarti kehidupan juga abadi. Kalau kehidupan abadi, maka akan selalu ada tempat buat jiwa berkarya, entah di mana. Paham? Begitu kiamat, nanti dunia hancur. Semua orang akan dibangkitkan dari kubur. Karunya tun mautna tos lami keselen. Saya mah kasihan ke Nabi Adam teh. Suka sedih kalau cerita Nabi Adam teh. Panglamina nungguan kiamat teh. Cek Nabi Adam teh nah teu jadi wae nepi ka ayeuna. Makanya Rasulullah mengatakan kiamat sudah dekat. Kok kita enggak ngerti-ngerti sih? Hari kebangkitan itu sudah dekat, sedekat itu putuskan oleh kamu. Hari ini kamu bangkit dari ketidaksadaranmu menjadi sadar, itu kiamat. Hari ini kamu bangkit dari keterpurukanmu, itu kiamat. Hari ini bangkit kamu dari kebodohanmu, kiamat. Hari ini kamu bangkit dari omong kosongmu menjadi nyata semua yang kau katakan, kiamat. Hari ini kamu dapat pencerahan, itu kiamat. Silakan kiamatkan sekarang karena kiamat sudah dekat. Ayeuna. Paham? Nanti katanya naik Siratul Mustaqim, rambut dibelah 7. Rambut yang dipikir rambut betul-betul dibelah 7. Kumaha meulahna ngabentang cenah langit itu jembatan itu dari dunia ke akhirat. Dihandap api neraka menyala-nyala. Kumaha? Saya belum pernah baca di Quran ada yang begitu. Tapi percaya. Dan saya mah kalau ti soledat jaga, nyalakeun Allah we. Nah, hanya jembatan letik-letik teuing. Ini hese. Agama itu jadi susah, menakutkan. Penuh dengan adrenalin, tidak ada kebahagiaan. Selalu yang jelaskan ketakutan. Munti soledat kahanap kabelum takut neraka. Katanya Allah teh mawelas masih. Piraku Allah nyadiakeun hawu keur meuleum hamba anu di kacitan. Palercaya maraneh mah. Padahal jelas di Quran dikatakan neraka teh ayeuna di dieu cek Allah teh. Pada saat kamu masih hidup, pada saat kamu masih bernafas, pada saat bumi dan langit masih ada, pada saat bumi dan langit masih tegak, di situ kau akan merasakan surga dan neraka masalah psikologis, bukan masalah geografis. Oke? Jadi omong kosong apa?
Membicarakan hal yang tidak berguna. Membicarakan hal yang tidak masuk akal. Stop. Yang kedua, omong kosong itu sering diartikan dengan cakap angin. Cakap angin. Cakap angin itu membicarakan hal yang tidak ada isinya atau tidak ada benarnya. Kan sering disebut kalau ada istilah kan itu apa? Ada hubungan dengan angin itu apa berita? Angin lalu. Ya kan? Angin lalu. Jadi angin lalu itu ya angin berlalu begitu saja. Jika hitut. Jadi omong kosong itu adalah cakap angin, membuat dalih, celoteh, imajinasi atau membual. Nah, yang lucu itu kan kita tidak bisa membedakan sekarang ini. Mana yang asli, mana yang palsu. Ngerti maksud saya? Terutama kalau orang sedang berbicara seakan-akan itu kebenaran. Padahal itu kebohongan yang diulang-ulang. Ya sama seperti yang saya bilang tadi, pertanyaan di dalam kubur, kan itu sering diulang-ulang kan? Ya gampang lah. Yang sedang ibu-ibu mah supaya ngaji. Dusta, bohong, bual, dalih, palsu, tipu, kibul, muslihat, tipu daya. Itu semua omong kosong. Ini saya ambil dari kamus ya. Jadi saya kumpulkan tuh dari kamus. Istilah omong kosong itu sinonimnya apa? Supaya jelas. Oke. Jadi sebetulnya omong kosong itu seperti balon warna-warni. Tahu balon warna-warni? Merah, kuning, hijau, biru, ungu. Tapi isinya semuanya sama kan, angin. Betul nggak? Persis kayak gitu.